Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Masyarul hadirin jamaah masjid Ibu Country yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruhnya, wabil khusus DKM kepengurusan masjid yang insya Allah kita semuanya pagi ini sangat berharap ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di pagi ini Bapak hadirin dalam sebuah ibadah yang sangat mulia di muka bumi, yang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilakul dzikr wa majalisul ilm. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian melewati taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka farka'u. Kata-kata rota'a itu Bapak hadirin asalnya digunakan kepada sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi dia masuk ke suatu tempat yang menyenangkan, menikmati di tempat tersebut. Itu makanya rota'a yarta'a. Maka seorang mukmin seharusnya siogianya ketika di majelis ilmu dia sangat menikmati, sangat senang di majelis ilmu, untuk hadir di majelis ilmu. Maka sahabat para hadirin bertanya, apa sih taman surga ya Rasulullah? Memang di dunia ada taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lingkaran seperti kita lakukan hari ini, melingkar yang isinya zikir, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala atau majelis ilmu. Maka fa insyaallah mudah-mudahan kata para ulama, orang yang belum pernah mencicipi taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kecil kemungkinannya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pagi ini insyaallah kita sudah hadir di taman surga hadirin, sehingga besar harapan kita nanti Allah masukkan surga yang sesungguhnya, amin ya rabbal alamin. Di ayat atau surah yang saya baca di muqaddimah tadi, ayat yang pendek, hanya berisi 3 ayat, tapi begitu besar ayat surah tersebut sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecil serta Al-Asr, lawasa'atum, niscaya meluasi atau mencukupi ayat tersebut bagi seluruh manusia. Allah membuka ayatnya dengan qasam, yakni sumpah. Bapak hadirin, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi orang Arab, ketika sebuah kalimat itu dimulai dengan qasam ataupun sumpah, maka pastikan kalimat yang setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Gak mungkin ketika Allah bersumpah, apalagi dengan nama makhluknya, maka kalimat yang selanjutnya pasti sangat penting, yang harus menjadi perhatian buat kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata dalam surat Al-Asr, kalau kita baca harokatnya wal asri. Kenapa? Karena dimulai dengan waw qasam, yang kalimat sesudahnya harus jar ataupun khafat. Kalau dia bukan wawnya untuk sumpah Bapak Ibu hadirin, maka bisa kita baca wal asru, wal asra, karena harokat itu ada 3. Tapi ketika dibacanya wal asri, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali itu adalah waw yang fungsinya sebagai sumpah, yakni Allah bersumpah dengan makhluknya yang nama Al-Asr. Yang kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau,
Apa sih yang dimaksud al-asr? Sekalipun banyak para ulama menafsirkan kalimat tersebut, tapi beliau mengambil satu pendapat, az-zamanul ladzi yaqa fi harakatil insan min khairin wa syarrin. Yang namanya asar, Bapak Ibu hadirin, kata Imam Mukatsir, adalah zaman, satu masa yang terjadi pada zaman tersebut pergerakan atau aktivitas manusia secara umum, ay min khairin aw syarrin, baik perbuatannya itu suatu kebaikan ataupun suatu keburukan. Jadi umum. Kita bilang mau waktu simpel gitu ya. Seperti hari ini kita ba'da sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim, maka insya Allah ini min khairin, dari satu kebaikan Bapak Ibu hadirin. Tapi kalau waktu yang sama seperti ini yang dilakukan oleh saudara kita, dia saat ini masih tertidur pulas di rumahnya, bahkan baru bangun jam 7 pagi, itu kira-kira min khairin atau min syarrin Bapak hadirin? Min syarrin, karena enggak sholat subuh kesiangan, maka itu keburukan. Maka lagi-lagi kita pujikan kehadirat Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih, dimudahkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita dengan kebaikan. Dan waktu ini kata para ulama Pak hadirin, dan secara umum kita rasakan itu ada 3. Ada amsi, waktu kemarin. Ada al-yauma, ada hari ini. Dan ada godan, al-godu. 3 nih. Al-amsu, masa kemarin maupun sehari, bahkan mungkin berapa menit yang sebelumnya, itu adalah waktu yang sudah kita nikmati dan tidak bisa kita rubah. Maka masa muda kita, masa lalu kita yang mungkin masih gelap, masih belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bisa kita tarik lagi. Yang ada bisa kita gempur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keburukan-keburukan kita di masa lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita miliki Bapak Ibu hadirin, hakikatnya dari waktu tersebut ada al-yaum, hari ini. Hari ini. Inilah yang harus kita ukir dengan kebaikan tadi, yang nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang masih bisa kita isi dengan kebaikan, baik yang hubungannya ibadah mahdhah dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-godu atau godan, masa esok, bukan milik kita, karena tidak ada satupun di antara kita yang yakin. Jangankan besok Bapak Ibu hadirin, semenit ke depan kita masih hidup, tidak ada yang bisa menjamin. Maka al-yaum al-an, sekarang inilah waktu kita yang kita harus ukir dengan kebaikan. Sehingga Allah bersumpah dengan yang namanya asar atau waktu ini. Berarti benda ini yang namanya waktu adalah sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata seorang penyair, alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila nafin wa tuhsabu min umri. Bukanlah suatu kerugian yang besar ketika malam-malam, hari-hari berlalu dengan tanpa manfaat, sedangkan itu dihitung dari umur kita. Seorang pebisnis, seorang pedagang Bapak hadirin, dia paling ngeri dengan kata-kata rugi. Maka Allah menggunakan kata-kata rugi dalam beberapa ayatnya, sehingga orang itu untuk berpikir, ketika harinya berlalu dengan sesuatu yang tanpa manfaat, bahkan dia tidak membuat dosa, sesuatu yang mubah tapi berlebihan, itu pun sia-sia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bentuk bagusnya iman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia mengobrol dengan temannya ngalor ngidul dari beduk isya sampai subuh. Tidak ada maksiat mungkin di sana, tidak ada mabok judi. Tapi ketika itu dihitung, maka bagian dari umur kita yang tidak manfaat, maka itu kerugian besar bagi kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara kita pasti akan malu ketika buku catatan kita diperlihatkan di seluruh makhluk,
dari zaman Allah Adam sampai akhir zaman isinya hanya sesuatu yang sia-sia, sekalipun mungkin tidak dosa, maka kita akan malu, apalagi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting yang namanya waktu untuk kita isi dengan kebaikan, baik ibadah yang langsung kepada Allah ataupun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah bersumpah, hadirin, dengan waktu yang merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bentuknya fisiknya tidak bisa kita indra yang namanya waktu, tapi hakikatnya nyata. Allah lanjutkan ayat keduanya, innal insana lafi khusr. Setelah Allah bersumpah yang merupakan kalimat yang sangat penting, di ayat keduanya Allah pakai kalimat taukid, pakai inna, yang artinya biasa terjemah sesungguhnya. Yang ini menandakan lagi bukan kalimat yang biasa. Ketika sebuah kalimat ada penekanan, kita berbicara sahabat hadirin, tidak ada sebab itu. Sesungguhnya itu berarti sesuatu yang sangat besar. Al-insana, yang namanya insan, yang disebut mahallun nisyan, orang yang sering lupa, sering salah. Dan di situ Allah kalimatnya pakai alif lam, al-insan, yang artinya menyatakan seluruh jenis manusia. Lafi, pakai lam taukid lagi, sungguh di dalam khusr, di dalam kerugian. Jadi selama kita masih derajatnya, levelnya masih insan, Bapak hadirin, Ibu rahmati Allah, pasti kita akan rugi. Rugi dunia apalagi rugi akhirat. Maka kita harus meningkatkan level kita, derajat kita, bukan sebagai insan doang. Minimal kita mukmin. Al-insanul mu'minu, yang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia cuma disebut insan, manusia biasa, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, masuk semua di sana, dia pasti akan rugi. Maka Allah tutup ayat ketiganya, illal ladzina amanu. Illa, kalau dalam bahasa Arab adatul istisna, kalimat pengecualian. Jadi simpelnya, seluruh yang namanya manusia pasti akan mengalami kerugian, kecuali, berarti orang-orang yang diletakkan setelah kalimat illa ini, Bapak hadirin, dia bukan orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap nih, kita termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya orang yang merugi. Yang pertama, orang yang tidak merugi itu, Bapak Ibu hadirin, illal ladzina amanu. Orang yang beriman, orang yang membenarkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ. Dia harus membenarkan bahwa Allah Tuhan satu-satunya. Kalau dia masih meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat inilah yang menyelamatkan manusia, sekalipun seumur hidupnya dia dalam gelimang, di dalam kekafiran. Semenit sebelum dia meninggal baca dua kalimat syahadat, maka digempur dosa-dosanya dan diselamatkan, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini, Bapak Ibu hadirin, adalah sesuatu yang besar, yang harus kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh iman? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya iman didefinisikan oleh para ulama, i'tiqadun bil janan wal qaulu bil lisan wal amal bil arkan. Nyangkup tiga aspek. Satu, ada namanya i'tiqad, keyakinan yang kokoh. I'tiqadun jazimun, keyakinan yang mengakar di dalam hati, yang tidak goyang, yang tidak ada keraguan di dalam. Makanya yakin itu 100%, Bapak Ibu hadirin. Kalau kita masih bilang, saya sih yakin Islam itu yang benar, tapi yang lain kayaknya benar, ini namanya udah yakin apa belum? Belum. Yakin harus 100%, gak boleh ada keraguan, barang 1% pun.
Maka kita harus yakin inna dina indallahi Islam. Agama yang benar cuma Islam. Tuhan yang benar cuma Allah. Ini baru imannya benar. Kalau masih ada 1-2% saja ada keraguan-keraguan tentang Allah, tentang agama ini, berarti belum dia yakin, berarti belum disebut mukmin. Dan ini bahaya konsekuensi Bapak ini. Orang yang masih meragu-ragukan tentang Allah, tentang Islam, ini yang disebut di surah Al-Baqarah itu adalah orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Kata ulama, bukan sakit fisik yang dimasuk di situ, adalah syakun aw raibun, keraguan-raguan terhadap Allah, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka nih harus kita kikis sendiri. Hari ini harus kita yakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa agama yang hak adalah Islam. Tuhan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada 1% pun keraguan-raguan. Yang pertama. Dan keimanan dalam hati ini bisa hilang, bisa goyang, yang disebut nawaqidul iman, pembatal iman. Dengan adanya bersitan hati yang kita kencengkan. Ada misalnya kayaknya sih surga nggak ada ya. Hatinya itu terlintas waktu itu. Surga neraka kayaknya kagak ada ya. Kemudian dia mantapin dalam hatinya, maka keluar tuh dia dari Islam. Harusnya ketika ada waridan atau bisikan-bisikan yang tidak baik itu, maka dia lawan. Dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qaulu bil lisan. Ada yang diucapkan dengan lidahnya bagi orang yang bisa tentunya. Yang yaqdiru 'ala nutqi bisyahadain. Orang yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau saudara-saudara kita yang Allah uji dia tidak berucap, maka dengan isyarat Bapak diri. Karena dipaksakan bagaimanapun nggak bisa dia mengucapkan syahadat. Dan kalimat itu dimulai dengan asyhadu, saya bersaksi. Kalau kita konteksnya dalam pengadilan, orang itu menjadi saksi itu tidak sembarangan. Dia harus benar-benar sudah disumpah dan benar-benar tahu tentang kejadian yang dia persaksikan tersebut. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu, saya bersaksi Allah bahwasanya tiada Tuhan illallah yang berhak disembah dengan sebenar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini berarti sudah benar-benar siap dengan konsekuensi yang namanya iman tersebut. Yang itu sebenarnya kalau kita lihat di Quran sudah kita bacakan di surah Al-A'raf ketika Allah menciptakan makhluknya. Allah berkata kepada seluruh alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah saya ini Tuhan kalian hai wahai makhluk? Maka seluruh makhluk itu menjawab dengan taat, benar ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Maka persaksian di dunia yang orang ketika lahir ke alam dunia dia keluar dari Islam, maka dia mengulang syahadatnya dulu di alam arwah namanya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ucapkan dengan lidahnya. Maka kalimat syahadat itu bukan cuma kalimat. Itu adalah kalimat yang bisa menyelamatkan orang yang seumur hidupnya dia kufur, tapi di akhir hayat yang mengucapkan syahadat, maka dia termasuk orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu al-Islamu yajubu ma qabla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu akan menghancurkan dosa-dosa yang di masa lalu. Sehingga orang tersebut seperti kertas atau kapas yang putih kembali. Yang ketiga, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah hadirin, iman itu kudu dibuktikan dengan namanya amal saleh. Arkan dengan perbuatan. Amal yang zahir, salat, ngaji, sedekah, silaturahim, berbuat baik kepada sesama. Itu konsekuensi dari iman. Makanya ketika turun ayat tentang pembalikan Ka'bah yang tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan untuk kembali, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu kembali wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah Ka'bah Masjidil Haram. Maka para sahabat yang saat itu meninggal sebelum menghadap Ka'bah bertanya-tanya, ya Rasulullah,
Gimana saudara kita yang dulu sholat, itu dia belum menghadap Ka'bah, masih menghadap Baitul Maqdis. Apakah diterima sholatnya ya Rasulullah? Maka Allah turunkan ayat innallaha la yudhi'u imanakum. Allah enggak menyia-nyiakan iman kalian yang Nabi tafsirkan sendiri, ay sholatakum, yakni sholat kalian. Maka Allah dan Rasulnya menyebutkan iman di situ maknanya sholat, yang berarti sholat itu amalan jawarih, amalan anggota, tapi disebut juga dengan iman. Itu Bapak Didin. Ini yang pertama. Orang yang tidak rugi di sisi Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang tidak bakal rugi itu setelah iman adalah orang yang mengejarkan amal-amal yang saleh. Amal yang saleh itu kata Imam Fudhal bin Iyad adalah amalan yang akhlasuhum, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua intinya diri. Kita sholat subuh tadi benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena dipuji. Tapi sholat subuhnya 3 rakaat diterima gak kira-kira? Enggak. Atau ada orang sholatnya 2 rakaat benar syarat rukunnya terpenuhi, tapi tidak ikhlas, maka nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya amal soleh. Nah, konsekuensi yang ketiga setelah beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Harus ada yang namanya seorang mukmin yang tidak bakal rugi di sisi Allah. Harus ada apa? Harus ada yang namanya dakwah. Ada mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw, saling berwasiat, saling menasihati dengan hak, yaitu fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, mengerjakan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita itu punya kewajiban yang sama. Gak harus dia seorang ustaz, gak harus seorang kiai, seorang ulama. Setiap mukmin wajib mengingatkan sesama mukmin dengan amal soleh dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kepada keluarga kita bangunkan dia untuk sholat subuh, kita bangunkan dia untuk ibadah, kita ingatkan dia untuk menuntut ilmu, karena itu bagian dari wa tawassaw bil haq dan wajib bagi seorang mukmin tanpa terkecuali. Enggak cukup di situ wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kesabaran. Terkadang ketika kita menyampaikan kebaikan Bapak Ibu hadirin, yang dapat bukan sambutan tapi sambitan. Bukan diterima malah ditolak. Enggak sampai ditolak, bahkan sampai dihina, kita dicaci. Maka kita disuruh sabar. Kita sih nggak ada apa-apanya dibanding Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu manusia secara fisik sempurna, akhlak sempurna, keilmuan sempurna dibanding makhluk Allah yang lain. Tapi masih ada tuh orang-orang yang mengatakan beliau majnun, sufaha, orang gila, orang bodoh, segala macam. Tapi ya Nabi terus berjalan. Bahkan di Taif Nabi ditimpukin dengan batu, Nabi tetap berjalan. Padahal dia seorang Rasul yang ketika dia angkat tangan mungkin orang-orang itu langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi enggak begitu. Nabi doain supaya dapat hidayah itu. Maka butuh kesabaran luar biasa dalam mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kalau kita panjang lebarkan Bapak hadirin, minimal membagi sabar itu kepada 3. Sabru ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ini lagi musim hujan, subuh, yang enak berangkat ke masjid dingin-dingin atau narik selimut kira-kira. Kalau ngikutin nafsu, kita enaknya narik selimut. Tapi kita paksain tuh Bapak Ibu hadirin, kita mandi, kita berangkat ke sholat subuh berjamaah. Berarti kita sabar di dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru ala tarkil ma'asi. Kita sabar dalam meninggalkan maksiat selama hidup di dunia. Teman-teman kita di kantor, di perusahaan,
itu pada banyak hartanya, bukan dari yang halal, bukan dari tanda tangan yang enggak benar, dari proyek-proyek yang fiktif, yang sebenarnya enggak ada proyeknya tuh, cuma duitnya udah muncul kemudian dimasukin ke kantongnya. Akhirnya dia bisa beli rumah di sana, beli kendaraan di sana, bisa nikah lagi segala macam tuh. Padahal itu bukan haknya. Sedangkan kita seniornya, bahkan atasannya masih segitu-gitu aja, kita sabar, kita nggak mau mencuri, nggak mau korupsi. Sekalipun istri mungkin ngomel, bang, itu tetangga kita dia cuma inian doang, udah begitu, kita udah tinggi masih gini-gini aja. Sabar, itu dosa, itu maksiat. Dia nggak mau ikutin lingkungannya, nggak mau lingkungan atasan segala macam bermaksiat pada Allah, berdosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mencuri duit rakyat, nggak mau dia. Sabar, dia kuat tetap di jalan yang benar itu, sekalipun hidupnya sederhana. Yang ketiga, as-sabru 'alal masaib, sabar ketika ditimpa musibah. Musibahnya besar ataupun kecil, hatta hilangnya sendal di masjid, kita sabar sambil mengharap gantian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 ayat ini Bapak Ibu hadirin, yang sekalipun simple tapi itu mencakup semuanya tuh. Bahwa manusia kalau dia tidak mau rugi, dia harus naikin levelnya menjadi seorang yang beriman. Beriman belum sempurna sebelum beramal soleh. Amal soleh belum sempurna sebelum dia mendakwakan al-haq agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baru dia nggak masuk orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beriman, beramal saleh, dan bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau ditanya, ayyun nasi khairun ya Rasulullah, manusia yang seperti apa sih ya Rasulullah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi patokan kita Bapak Ibu hadirin adalah Allah. Kita baiknya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena kalau manusia itu yang baik menurut mereka itu macam-macam, nggak punya nilai standar manusia secara umum. Biar kita kata orang saleh kita di hadapan Allah, rajin ibadah, taat, tapi kita sering nasehatin dia, melarang dia dari kemungkaran, kita akan dimusuhin sama dia. Sebaliknya orang yang sholat aja nggak pernah, maksiat, mabuk, judi, berzina, tapi sering ngasih duit kepada dia, dianggap orang baik. Tuh manusia begitu. Ketika ada kepentingan dan kepentingannya dilaksanakan sama kita, kita disebut baik. Tapi ketika kepentingan dia kita tidak kasih, maka kita disebut jelek. Itu manusia begitu. Makanya kata para ulama, ridwan nas goyatun latudro. Keridhaan manusia, penilaian manusia adalah satu batasan yang gak bakal bisa dicapai. Maka sangat-sangat rugi ketika kita itu cuma mengharapkan penilaian manusia. Kita cari itu kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya manusia yang terbaik di sisi Allah, Bapak Ibu hadirin, kata Nabi, man tala umruh wa hasuna amal. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang panjang umurnya. Allah kasih umur yang panjang. Ya kalau di zaman kita mungkin 70 dan disebut panjang umur. Karena umatnya Nabi SAW baina sittin wa sab'in, 60, 70, 80, 90 itu panjang umur. Tapi bukan cuma panjang umurnya, wa hasuna amal. Yang penting ini, amalnya itu bagus. Umurnya panjang, amalnya bagus. Yang sesuai tadi di surat Al-Asr, beriman, beramal saleh, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, itu maka amalannya yang bagus. Ini orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang terbaik, maka konsekuensinya ada orang yang terburuk, Bapak Ibu hadirin. Maka sahabat Nabi bertanya, "Wa ayyun nasi syarrun?" Ya Rasulullah, kemudian siapa sih manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab,
man tala umru wa sa'a amalu. Orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah kasih panjang umur tapi bukan menambah amal saleh, bukan menambah pahala, bukan menambah kebaikan, bukan menambah ilmu, bukan menambah ketaatan, tapi makin buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, tapi masih malas ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Badannya sehat. Umurnya 80 tahun tapi masih enggan hadir di majelis ilmu. Umurnya 90 tahun tapi masih senangnya dia senang-senang dengan perempuan yang bukan mahram. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berakal cerdas pasti akan memilih nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah umur yang panjang tapi di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan umur yang panjang tapi hanya menambah-nambah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangankan Allah, manusia pun ketika meninggal terhadap orang yang buruk ini, mereka malah bergembira bukannya bersedih. Itulah orang-orang yang kata Nabi mustarahun an, orang yang diistirahatkan Allah Subhanahu wa taala. Diistirahatkan makhluk-makhluk Allah, manusia, tumbuhan, binatang dari kejahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita harapkan kita adalah mustarihun, orang yang beristirahat dari kepenatan dunia, mencari rezeki yang halal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sama. Ketika kita meninggal, maka kita istirahat dari payahnya, capeknya tersebut. Maka saya tutup kajian pagi ini dengan sebuah kisah yang menggambarkan tentang pentingnya panjang umur di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi levelnya bukan cuma insan manusia tapi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini disampaikan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, bercerita tentang 3 orang sahabat yang dulunya dia kafir kemudian masuk Islam. Maka kita lihat nanti nih kesudahan dari 3 sahabat ini, Bapak Ibu hadirin Allah. Kata sahabat Thalhah radhiyallahu anhu, anna nafaran salasatan qadimu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu. Ada 3 orang datang kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa kanu 'inda Talhata, karena mungkin orang ini rumahnya jauh dari kota Madinah dan tidak punya tempat tinggal, dan mungkin dia tidak punya uang untuk menyewa tempat tinggal sebagainya. Akhirnya dia tinggal di rumah sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Maka ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa wa kharaja minhum wahidun fastashhida. Dari 3 orang sahabat ini, Bapak hadirin Ibu rahmati Allah, Nabi mengumumkan peperangan fisabilillah melawan orang kafir. Maka berangkatlah salah seorang sahabat ini yang baru masuk Islam. Kemudian pastusyhida, dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mati syahid ini tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lama masuk Islam, masuk perang, kemudian mati syahid, ditempatkan di surganya Allah, kemuliaan yang luar biasa. Maka ba'asan akhar, kemudian Nabi mengutus lagi pengumuman perang yang kedua. Akharaja ukhra, maka keluar temannya yang lain yang kedua di Bapak ini. Pastusyhida, maka juga Allah syahidkan tuh orang tadi. 2 orang sudah yang bersahabat ini Allah wafatkan dalam syahid, artinya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang luar biasa. Yang pertama meninggal duluan, yang kedua meninggal belakangan. Berarti yang kedua ini dia masih dikasih umur sama Allah untuk melakukan ketaatan. Sehari, sebulan, 2 bulan jaraknya, maka dia masih bisa sholat 5 waktu berjamaah, masih bisa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menuntut ilmu, masih bisa sedekah. Nah, yang ketiga
Bapak Ibu hadirin, famata tsalitsu ala firasyihi. Kata sahabat Thalhah, yang ketiga ini justru meninggalnya bukan di perang fisabilillah. Dia meninggal di atas kasurnya, simpelnya meninggalnya normal, bukan dalam keadaan perang fisabilillah Bapak hadirin. Meninggalnya di rumah, kagak lagi perang. Namun sahabat Thalhah, fara'aituhum fil jannah. Ini dimimpikan Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. 3 orang tadi dilihat oleh sahabat Thalhah, 3-tiganya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang membuat bingung sahabat Thalhah apa hadirin, fara'aitu salisa al-mayyita ala firasyihi itu amamahum. Justru yang saya lihat, orang yang ketiga itu yang matinya belakangan, namun tidak perang fisabilillah. Saya lihat surganya lebih tinggi daripada sahabatnya yang pertama dan kedua. Padahal dia bukan mati syahid, dia orang meninggal di kasurnya. Cuman Allah kasih keutamaan umur yang panjang. Maka pagi-pagi sahabat Thalhah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kartu dari kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritain begitu tentang 3 orang tadi hadirin. Maka Nabi berkata, "Fama ankarta min dzalik?" Apa yang membuat engkau enggak senang Thalhah? Kenapa kamu ingkarin mimpi kamu tadi? Memang ada salahnya tuh yang ketiga, sehingga nggak boleh dia lebih tinggi surga daripada teman yang mati syahid yang pertama dan kedua tuh. Tapi kan ya Rasulullah, mungkin kalau bahasa kita begitu, dia nggak mati syahid, dia biasa meninggal ya, nggak perang, tapi kok bisa lebih tinggi surganya ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa abdul indallahi azza wa jalla min mu'minin yu'ammaru fil islami litasbihihi wa tahlilihi wa takbirihi." Nabi mengajukan illat hukum, dalil hukum. Kenapa tuh orang yang ketiga ini kok dia bisa lebih tinggi surganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang beriman kepada Allah dan dipanjangkan umurnya. Jadi keutamaan orang mukmin di sisi Allah, seorang yang beriman kemudian dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya litasbihi, dengan tasbihnya dia. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ditahlili karena la ilaha illallah. Ditakbirihi karena takbirnya Allahu akbarnya dia. Kita kan habis sholat Bapak hadir minimal kita baca 3 semua. Kemudian Nabi bilang di hadis yang lain, waqad adraka Ramadan wa shoma shalah. Dia itu masih bisa nemuin Ramadan, masih bisa sholat tarawih, masih bisa puasa Ramadan. Dia masih bisa sedekah, masih menuntut ilmu. Maka temannya yang 2 sekalipun sudah mati syahid, namun dia sudah tidak bisa melakukan ketaatan sama sekali. Sehingga amalnya tidak bertambah. Sedangkan yang ketiga ini, ketika dia nggak mati syahid, dia masih hidup. Setahun saja, maka dia masih bisa beribu-ribu rakaat sholat. Sholat sehari 5 waktu Bapak dirinya. Kali sebulan 30 berapa? 150. Itu minimal sholat 5 waktu. Kali 12 udah 1000 lebih. Belum sholat sunnahnya, belum tasbihnya, belum baca Qur'annya, belum nuntut ilmu, belum sedekahnya. Maka otomatis yang ketiga ini sekalipun meninggalnya di atas kasurnya tidak pernah fisabilillah, tapi dengan umurnya yang panjang dia manfaatkan dengan kebaikan, maka pahalanya terus bertambah dan bertambah sehingga pundi-pundi amal solehnya makin beratin timbangannya. Maka surganya pun lebih tinggi dibanding kedua teman yang tadi meninggal duluan yang sudah tidak bisa beramal soleh. Maka penting kita muhasabah lagi Bapak Ibu hadirin. Sekian banyak umur yang Allah berikan kepada kita. Sudah seberapa banyak kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa banyak kita berikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita belum sadar, sekarang sudah sadar. Maka kalau baru sekarang sadarnya di umur yang senja ini, maka jangan ada waktu santai lagi. Kita ngejar ketertinggalan puluhan tahun yang lalu.
Kalau sekarang masih cuman segitu aja santai. Yang dulu tuh umur itu dikemanain? Gak bisa kita kayak anak muda yang masih santai. Kita udah lewat. Kita harusnya ngebut ibadahnya. Kalau orang baru cuman yang wajib, kita minimal qobliyah ba'diyah, duha, tahajud dan sebagainya. Sunnahnya, sedekah sunnahnya, silaturahim segala macam. Kenapa? Kita orang yang ketinggalan. Orang yang ketinggalan kereta, dia jalan santai, bukan orang yang cerdas namanya. Maka dia buru-buru kepada diri, dikejar ketertinggalan tadi. Maka mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan pada kita ini, Bapak Ibu hadirin, Allah berikan pada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa gunakan terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Jam 5.44 ya, 45 nah itu tadi. Tadi kan gitu ya perjanjiannya ya. Sisa ada waktu 15 menit. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf menanyakan sesuatu. Silakan. Itu mengenai doa kita yang sudah kita sering kita hafalkan. Allahumma ajirni minan nar. Kalau orang banyak Allahumma ajirna minan nar. Iya. Allahumma ajirna, kalau kita sendirian Allahumma ajirni minan nar. Itu Pak Ustaz ya. Terbalik. Apakah ada di dalam hubungannya ini dengan bacaan Al-Quran yang pada itu kan 7 kali Pak Ustaz ya? Iya. Jadi kalau bisa memang nggak boleh kurang. Jadi kalau misalnya dia itu di Al-Quran ada semacam hamim pada surat Ghafir, surat 40, ada hamim, terus ada Al-Fusilat, hamim Al-Fusilat surat 41, hamim Asyura surat 42, hamim As-Zukhruf ayat surat 43, hamim Ad-Duhan surat 44, dan hamim Al-Jasiyah surat 45. Ini ada 7 juga Ustaz. Hamim semuanya ini. Ya, jadi apa itu? Kalau dia itu 7 kali kita menyebut Allahumma ajirni minan nar, itu berarti ada 7 pintu neraka. Dan ini hamim yang ada di Al-Quran adalah 7 juga. Apa itu 7 pintu neraka yang mohon penjelasannya Pak Ustaz, kalau boleh. Terima kasih. Terus yang kedua Pak Ustaz. Ada kedua. Ini masalah iman. Iman orang itu kan ada orang imannya yang kuat. Kebetulan ada juga orang yang imannya kebetulan masih belum bagus. Tapi kalau misalnya melakukan sesuatu itu katanya nggak boleh diceritain sama orang, Tapi kita mengadu kepada Allah supaya kita imannya kembali baik, begitu Pak Ustaz. Nah ini orang mengadu, menceritakan kepada orang itu nggak boleh. Apa sebabnya? Ada tuntunannya. Gitu. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak syukron jazakallahu khairan katsira. Yang pertama yang disunahkan kita zikir habis sholat selain istighfar, tasbih, tahmid adalah ajirni minan nar. Walaupun memang sebagian ulama melemahkan atau mendhaifkan tersebut itu ya. Tapi mayoritas ulama membolehkan mengamalkan dengan hadis yang dhaif dalam fadhil amal. Jadi saya koreksi dikit aja Pak ya. Jadi kalau sendiri ajirni. Kalau rame-rame baru ajir. Nah ya, kalau na itu kita. Kalau ni saya gitu ya. Nah, itu 7. Apakah ada hubungannya? Memang para ulama itu nanti ada kadang mengait-ngaitkan. Karena kan Nabi bilang tuh pintu surga ada berapa? 8. Surga pintunya 8, lebih banyak Bapak Dirin. Itu yang amalannya kita bisa masuk tuh mana aja dari 8 tadi, gampang. Kita wudu dengan benar, kemudian doa asyhadu an la ilaha setelah wudu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Maka doa itu tuh ketika kita baca dengan wudhu yang benar, silakan milih pintu surga yang 8. Tapi kalau neraka pintunya tuh 7. Akhirnya ulama ada mengaitkan itu. Makanya kenapa kita dibaca ajirna minan nar? Ya Allah, ajir diselamatkan kami dari neraka, karena pintu neraka ada 7. Kalau 7-7-nya kita minta keselamatan, berarti nggak ada kemungkinan untuk masuk. Itu namanya hikmah yang disampaikan para ulama dari mengkombinasi hadis, ayat, segala macam. Dibilang ada hubungannya? Bisa ada hubungannya pasti. Karena Allah nggak mungkin memerintahkan sesuatu kalau tanpa alasan. Dan adapun kaitannya dengan hamim yang ada 7 juga tuh Bapak hadirin. Ya, itu juga pengaitan para ulama dah. Karena kenapa nih hamim ada 7? Karena neraka ada 7. Padahal kalau kita mau jujur, itu namanya hurufun muqatta'ah fi awal suwar. Huruf-huruf yang terputus-putus yang ada di awal surat itu, penafsiran ulama bermacam-macam. Ada yang disebut itu nama Allah, nama Rasulullah, nama surat. Tapi yang paling selamat kata para ulama itu adalah nggak ditafsirkan. Wallahu a'lam bimuradi. Maka kalau kita buka tafsir yang paling kecil sekalipun kayak tafsir Jalalain, maka ketika bil alif lam mim Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah yang tahu dengan maksudnya. Itu yang paling selamat sebenarnya pendapatnya. Jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan yang lain-lain. Nah, kalau Imam Nukatsir itu dikumpulin huruf-huruf yang di dalam surat-surat tadi yang ada hamim, alif lam mim, shad, nun, kaf, ha, ya, ain, shad jadi satu kalimat. Itu yang simpelnya terjemahannya itu adalah sirrun, satu rahasia yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kalau yang ketiga itu tentang hamim, maka yang bagus gak usah dikaitkan dengan itu. Tapi kalau ajirna dengan pintu neraka, memang jelas-jelas pintu neraka ada 7 gitu dirinya. Yang kedua, tadi definisi memang kurang saya sampaikan. Iman itu ucapan, i'tiqad, perbuatan itu ada ujungnya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Atau bi ta'atir rahman gitu kalau bahasa bagusnya. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak kita gini hadirin. Habis sholat subuh ngaji, kira-kira imannya ningkat gak tuh? Ningkat. Ntar ke rumah nonton TV, ngobrol sama anak istri, kira-kira kurang gak tuh? Main lagi jalan-jalan kurang gak tuh? Nah iya, itu bukan maksiat padahal, tapi bisa mengurangi. Jadi iman itu bisa turun naik, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah kaitannya dengan orang yang kalau tertimpa satu musibah nggak boleh bercerita. Sebenarnya nggak boleh ini bukan haram, bukan. Ini dalam mimbabil fadhail kutaman aja. Karena kita bukan nggak boleh ngeluh kepada manusia, boleh. Ketika kita sakit misalnya hadirin, kita ke dokter, kita ngeluh gak tuh kira-kira? Ketika tanya sama dokter, apa bapak sakitnya apa? Aduh maaf pak dokter, saya nggak boleh cerita keluhan saya, gitu gak kira-kira? Enggak kan? Jadi kagak mutlak. Ini maksudnya bukan nggak bolehnya haram pak, enggak. Ini dalam bab keutamaan iman. Semakin tinggi iman seseorang, dia nggak cerita kesusahannya kepada itu yang Allah ceritakan dalam tentang Nabi Allah Ya'qub ketika kehilangan anak Nabi Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilaik. Ya Allah, saya cuma ceritakan keluh kesah gundah gulana saya hanya kepada Engkau saja. Jadi orang yang beriman boleh cerita kepada yang lain. Dalam rangka apa? Satu, pengobatan. Yang kedua, dalam penasihat. Contoh Bapak hadirin, misalnya punya utang banyak, gagal lunas, datang ke Ustadz Kiai, ngeluh gak tuh kira-kira? Minta doa kan ya, dalam rangka nasihat boleh. Ini yang gak boleh, dilarang kita ngeluh kepada makhluk semua tapi gak datang kepada Allah. Sehingga manusia cuma dikasih PR doang, nyusahin manusia ada tuh gitu namanya. Tapi kalau kita ngeluh kepada manusia dalam rangka mencari solusi, minta kesehatan, penyembuhan, maka nggak masalah. Gitu. Kita punya utang, datang ke orang kaya supaya bisa lunatin, kan itu sama tuh. Tapi kalau dia makin tinggi imannya, nah ini nampak padilah nih Pak, yang ilmunya makin tinggi, segala yang menimpa dia cuman diceritain sama Allah. Nah itu kita yang mana dah tuh? Yang bawah, tengah, apa yang paling tinggi itu?
Ya kayak Nabi ketika perang Badar kan Nabi nggak minta bantuan kepada makhluk, enggak, Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi orang yang cuma mengeluh kesahnya hanya kepada Allah, itu imannya yang paling tinggi. Tapi bukan berarti yang cerita kepada manusia iman yang nggak tinggi, tetap punya iman, cuman di bawah yang tadi. Kurang lebih gitu Pak ya. Iya Pak. Iya insya Allah gitu. Ada lagi atau cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua yang pertama, mohon arahannya bagaimana kita mengingatkan orang tua kita, baik orang tua kandung maupun orang tua sosial, tentang perbuatan yang kira-kira tidak pantas dilakukan. Karena kan yang lebih muda nih nggak enak nih. Ini kan. Iya. Akhirnya belakangan kok ngikutin orang. Iya. Kedua, yang utama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengejar sebelum berada Allah, sebelum sholat juga dan puasa, jaga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak. Yang pertama, memang kalau kita lihat fakta di masyarakat, ketika memberikan nasihat itu lebih mudah atau anak muda kepada yang tua kadang kagak didengar. Itu sebenarnya bentuk kesombongan dari orang tersebut. Karena kata Nabi al-hikmah dhalatul mu'min. Namanya hikmah, ilmu, kebiasaan itu adalah barang temuannya orang mukmin. Dari manapun dia akan ambil, nggak ngelihat usia, nggak salam. Ketika itu kebenaran maka diambil. Itu yang pertama harusnya tuh. Jadi itu orang tua. Nah kalau kita nanti ketika jadi orang tua, maka kita nggak perlu ngikutin yang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, maka caranya yang paling bagus gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika kita ngingetin orang tua atau yang lebih tua untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik, maka yang paling pertama dengan cara yang paling bijaksana. Gimana tuh? Kita mendekatkan diri dulu kepada mereka. Kita bikin mereka itu nyaman dengan kita. Mereka senang dengan kita. Mereka akhirnya suka dengan kita. Sehingga akhirnya lama-kelamaan mereka mulai nyaman, curhat sama kita, mendengarkan nasihat kita tuh. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, contoh yang baik. Maka kita mulai rubah sikap kita yang mungkin kurang baik. Kita perhatian sama mereka. Kita ada sesuatu kita berikan kepada mereka. Karena ketika mereka sudah mulai senang dengan kita, nyaman dengan kita, hatinya sudah ta'aluk, sudah nempel sama kita, maka yang kita omongin akan lebih mudah. Yang ketiga kita buktikan tuh amal-amal tadi, nih Pak nih, mungkin daripada begini kita mendingan yang ini tuh segala macam. Kita kasih pilihan-pilihan yang mungkin gak langsung berat ibadah, karena orang gak bisa langsung dipindahin ke situ hadirin tuh ya. Dia senang misalnya ngobrol, gak usah daripada ngobrol dengan dikit belum tentu bisa dia. Kita kasih dah tuh daripada ngobrol sama teman lama, mendingan sama keluarga dah tuh, anak istri tuh. Itu lebih bermanfaat karena mereka kerja sehari Senin sampai Jumat, ini istrinya hari libur dia mancing dan segala macam, istrinya kan kayak gitu. Nah diarahin dulu ke yang lebih bermanfaat, baru nanti lama-kelamaan bisa diarahan yang benar-benar dalam ketaatan. Jadi kita hubungan kita terbaik dengan mereka, ketaatan, segala macam, akhlak kita munculin, kebaikan kita memberi segala macam, insya Allah hatinya mulai tertarik, baru kita mulai ngomong, sehingga omongan kita insya Allah akan langsung diterima. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, ya Allah lupa saya tadi itu. Oh, ngejar ketinggalan, afan. Kalau ngejar ketinggalan jurusnya cuma satu. Apa tuh? Allahumma paksain. Yang pertama. Karena kita baca doa gimana pun mantepnya, kalau kita kagak paksain apa ini? Ya kita nih subuh hari ini. Kalau kita nggak paksain berangkat gak tuh? Enggak. Maka yang pertama untuk merubah tuh ketertinggalan segala macam, kita paksakan diri kita untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan yang wajib mau udah harus. Yang sunnah-sunnah tuh. Ya, yang sunnah-sunnah. Kita qobliyah, ba'diyah dan zikirnya, sodakonya, puasa segala macam, itu caranya dengan apa? Kita paksain.
Nanti lama-lama dipaksa akhirnya terbiasa, udah mulai menikmati tuh. Pokoknya juz yang pertama paksain. Nah, gimana nih urusan yang wajib sholat, misalnya dulu nggak sholat, ini gimana? Nggak cukup tuh. Sebagian ulama mengatakan cuma sholat yang sunnah. Dia kudu mengqadha yang dulu belum dikerjakan. Karena asalnya begini Bapak Ibu hadirin. Ketika nih tadi kita subuh, azan, kita masih sehat, hidup normal. Kita baru bangun jam 7, itu masih wajib sholat subuh apa enggak? Ayo Bapak hadirin jawab. Kita nih belum subuh tadi, udah azan subuh, jam 7 baru bangun, tetap wajib sholat subuh apa udah lewat, kagak ngerjain? Wajib kan? Kenapa? Karena perintah sholat subuh udah datang, kita itu dalam keadaan mukallaf, Islam balik berakal, dan kewajiban itu nggak bisa gugur sebelum kita nyampe sore, kita belum subuh, masih wajib gak tuh? Wajib. Itu. Jadi kata Nabi SAW, ketika manama au nasiya falisholli idza dzakaroha, kalau ada orang ketiduran atau lupa belum sholat, maka sholat ketika ingat. Tadi ketiduran jam 5, jam 7 baru bangun, maka sholatnya ketika ingat, yaitu jam 7. Nah ingatnya baru 60 tahun, maka dia kerjain dah tuh. Maka kalau yang wajib dikerjain lagi. Puasa diqadha tuh ya, yang wajibnya tuh segala macam ya. Karena kita bukan orang yang kena rukso bayar fidyah, badannya sehat, bukan orang sakit kan itu. Nah iya tuh. Nah untuk menyempurnakan itu ditambahlah dengan yang sunnah puasa sunnah, sholat sunnah. Lagi-lagi caranya gimana? Dipaksain. Pokoknya jangan sampai ada waktu luang kecuali kita manfaat untuk kebaikan tuh ya. Itu Pak kurang lebih ya. Terima kasih gitu ya. Mungkin cukup ya Pak Hadi ya. Semua Bapak-bapak hadirin sudah bunyi tuh kayaknya waktu syuruk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam. Mana depan kali ya? Wah, terima kasih banyak. Sehat. Wah, mulai Wassalam. Orang sini Pak, orang sini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sama-sama, jazakallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Nah, semangat. Semangat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi